Halo teman-teman, sekarang aku lagi berada di rumah sakit SMC. Mungkin bagi kalian yang selalu perhatikan vlog aku, kalian bisa lihat kalau di bagian mata aku ini tuh kayak ada bintilan sini. Terus ini tuh bintilannya bukan bintilan yang biasa gitu teman-teman, ini bintilannya yang udah kayak ngebatu gitu. Nah jadi kalau kalian perhatikan deh vlog aku, mulai aku vlog terus sampai yang sekarang pasti ada tuh yang kalian tiba-tiba ngeliat kok gede banget benjolan di matanya kayak gitu. Udah banyak sih apa-apa yang aku bikin kayak gitu kan, tapi nggak pulih gitu. Terus ternyata dokternya udah selesai praktek, dia bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 9. Jadi tadi pas ke sini udah tutup gitu, udah nggak pelayanan lagi dokternya. Terus aku harus datang ke sini besok lagi gitu. Halo semua, selamat pagi. Nah ini adalah hari kedua dimana aku harus pergi ke rumah sakit SMC buat kontrol. Di hari pertama tadi aku udah ngasih taukan bahwa ternyata aku pergi ke rumah sakit itu udah lambat banget gitu. Nah sebenarnya mereka buka dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Nah aku pergi ke sananya itu jam 9-an, jadi mereka udah tutup. Dokter spesialis mata di rumah sakit SMC Samarinda. Nah dan sekarang jam 6.15. Aku pagi ini tadi bangun jam 5.57. Nah jadi sekarang itu jam 6.15. Aku udah siap-siap dari tadi. Aku sengaja nggak bawa make up. Karena apa? Karena ya takut mata aku nanti mungkin dibuka atau diapa-apain gitu kan. Kalau aku bawa make up ntar makin ntar debunya masuk mata gitu loh. Jadi aku nggak pakai make up sama sekali pagi ini dan pergi ke sana. Oke teman-teman, aku takut lambat lagi hari ini, jadi kayaknya aku udah mau OTW deh ke sana. Nah teman-teman, sekarang aku lagi ngantri dan di sini banyak banget ternyata yang udah duluan. Terus antriannya panjang banget teman-teman. Ini dah. Nah tadi pas aku datang aku udah diantri di belakang banget teman-teman. Ya masa aku kalah orang tua aja, antriannya tertib teman-teman. Jadi kita nanti daftar di sana, terus ntar diarahkan ke poli mana dia mau pergi seperti itu. Jadi aku antri dulu ya teman-teman. Guys, sekarang aku udah ngantri ke dokternya. Tadi aku tensi sama timbang berat badan. Kalian tahu nggak, ternyata tensi aku tuh rendah banget guys, 70/50. Makanya aku sekarang cepat banget tidurnya karena capek banget, sering lelah, udah lelah maksudnya gitu.
Terus tadi berat badan aku 48. Oke teman-teman, kita tunggu dokter panggilnya ya. Oke teman-teman, tadi aku udah selesai masuk ke dalam sana. Terus mereka bilang harus ditindaki pagi ini juga. Nah, kan aku datang sendiri nih ke rumah sakit. Terus kakak aku, si Valen sama si Agnes itu sama-sama kerja begini. Jadi tadi aku telepon mereka dulu. Aku bilang ke dokternya kalau bentar dulu ya, aku keluar sebentar. Tanya mereka dulu. Aku bilang karena aku nggak berani pulang sendiri kalau matanya udah luka nanti gitu. Jadi tadi aku udah selesai telepon mereka dan si Agnes katanya bisa kesini, kata aku yang nomor 3. Ini aku deg-degan sih, deg-degan banget, lemes sebenarnya aku ini, lemes banget, takut. Aku nggak tahu kan kayak mana mereka bakalan apa-apain mata aku. Tapi katanya bakalan dipecahin sih, kata dokternya. Nggak apa-apa katanya, mungkin nanti dibius terus mereka bakalan pecahin. Mereka nggak ngelukain katanya, nggak di bedah. Cuma mereka mungkin mau kayak pecahin bisul tapi dari dalam seperti itu. Doain ya teman-teman, aku bisa ngelewatin ini. Mau nangis. Guys, akhirnya kakakku sampai juga dan aku udah agak sedikit berani karena ada dia. Bukannya gimana ya, bukannya aku nggak berani sendiri, tapi ada yang ngelihat kalau misalnya aku tuh kayak aku nanti kayak apa gitu. Ini aku kekurangan udah langsung ditindak aja nanti. Semua, selamat pagi. Ini tuh jam 7, baru jam 7:02 ya, makanya aku ucapin selamat pagi buat kalian. Kali ini aku nggak pakai make up sama sekali teman-teman, pure. Tapi ya beginilah kondisi aku sebenarnya. Nah, jadi aku mau cerita sedikit tentang mata aku ini. Kalau kalian lihat video aku dari awal aku ngevlog itu tahun lalu 2020 itu rata-rata, coba deh kalau kalian lihat jelas-jelas deh di setiap video aku itu kayak ada timbilan gitu di mata aku. Cuman di sebagian video itu nggak kelihatan emang, mungkin karena angle-nya juga kali ya. Tapi di beberapa itu kelihatan banget kalau timbilan atau kayak benjolan di ujung mata, di mataku itu ada gitu. Nah, jadi selama ini tuh teman-teman aku tuh kayak terganggu banget gitu dengan benjolan itu. Kadang kalau aku itu udah main HP lama banget kan, itu tiba-tiba mata aku yang sebelah sini tuh kayak kram gitu karena ada kayak benjolannya gede gitu kan. Terus kalau aku bangun pagi juga yang sebelah sini itu kayak apa ya, kayak kotorannya lebih banyak kayak gitu. Sorry buat teman-teman yang lagi makan atau lagi minum, kayaknya kalian ini dulu deh, videonya nonton nanti aja ya. Jadi itu awal mulanya ini, kata dokternya sih ya iya, matanya itu infeksi karena banyak kotoran gitu, karena debu bisa, terus kalau karena pakai make up juga bisa, sama pakai softline. Tapi aku yakin ini karena softline sih, kan dia kamu pasti gini dia ngasih tahu gitu kan. Nah, kalau yang aku anggap yang benar itu karena pakai make up tadi, eyeshadow sebenarnya, eyeshadow sama softline. Kalau kalian lihat teman-teman video aku di 2020 itu kebanyakan itu aku pakai softline hitam, terus pakai eyeshadow gelap gitu di atas mata. Pokoknya itu favorit aku banget make up aku. Ternyata
ya namanya mata orang kan beda-beda ya kan teman-teman. Itu kayak apa ya, kayaknya mata aku ini sensitif gitu loh. Makanya kayak mungkin aku juga kali yang cuci softline-nya mungkin nggak terlalu bersih gitu kan, makanya kotorannya sampai infeksi gitu. Jadi itu yang nyebabin benjolan di ujung mata aku gitu. Ya itulah ceritanya awal mulanya kenapa mata aku bisa kayak gini. Dan akhirnya itu kemarin tanggal 6, dan kemarin tanggal 6 aku pergi ke rumah sakit itu sendiri. Aku bangunnya jam 5 pagi karena dokter di rumah sakit itu kan buka dari jam 6 sampai jam 9. Jadi aku pergi ke rumah sakit itu sendiri. Terus setelah itu dokternya datang jam 8 karena harus kan banyak orang yang ngantri. Terus kita emang harus pagi ngantri gitu. Terus dokternya itu datang jam 8. Jadi udah banyak orang di situ, dia tinggal layanin aja gitu. Nah, jadi pas giliran aku itu tanya, abis itu dia bilang ini harus dibedah katanya gitu. Kamu mau itu mata kamu kayak gitu? Kalau obat udah nggak sembuh lagi tuh katanya gitu. Dokternya baik banget. Jadi rasa ngobrol sama dia itu juga nyaman banget gitu. Jadi aku bilang, aduh kalau misalnya sekarang di dalam ruangan ini sekarang aku kayaknya belum berani deh, aku bilang gitu. Emang sih aku udah siapin kalau misalnya pun aku pergi hari itu terus hari itu juga di bedah nggak apa-apa gitu. Cuman aku belum ngasih tahu sama sekali nih saudara aku kayak gitu, kakak aku sama adik aku. Jadi aku izin keluar buat telepon mereka dulu. Sebenarnya hari pertama aku cek itu yang hari Senin, kan hari Selasa nih aku ditindakin. Aku sama kakak aku sebenarnya ada pergi ke rumah sakit, cuman terlambat kan itu, udah tutup. Jadi yang hari Selasanya aku pergi sendiri, sekalinya udah mau ini aja mau ditindakin, jadi aku langsung telepon mereka. Jadi mereka cepet-cepet datang ke ini rumah sakit. Dan kakak aku yang nemanin, terus adik aku nggak bisa masuk ke dalam ruangan karena harus satu orang aja yang nemenin. Ya jadi itulah ceritanya. Ada sebenarnya drama di belakang videonya itu, kenapa aku bisa nangis. Karena gimana ya teman-teman, aku nggak biasa kan mata aku ditutup gitu. Udah selesai bedah, terus aku lihat itu kayak yang kasihan banget gitu. Karena rata-rata yang di polimata itu mereka juga ada yang iniin kataraknya kayak gitu orang tua, terus ada juga yang kayak aku, terus ada juga nih teman-teman ada bayi juga yang bisulan di matanya. Terus dia tuh nangis, namanya anak kecil kan mungkin nggak bisa kontrol emosinya pada saat di bedah gitu. Jadi anak bayi itu yang sebelum aku sebenarnya. Jadi aku aduh anak bayi itu aja bisa, masa aku takut gitu. Cuman gini nih teman-teman, pas aku di bedah itu kan kayak ditaruh dulu nih kayak kayak kain gitu. Terus cuman ini aja yang bisa lihat gitu, cuman ini aja lubangnya yang aku bisa lihat mereka gitu. Cuman juga nggak bisa lihat karena mereka udah kayak nyuntik dulu, kayak kasih obat bius gitu di ininya, di benjolannya gitu. Nah setelah itu nggak berasa udah, mereka kayak pegang-pegang gitu udah nggak berasa. Mereka kayak ngurut aja kayak gitu, kayak ngelus aja gitu mata aku. Sekalinya udah di gini kan sama dokternya kan, mereka kan bedahnya tuh dari dalam. Jadi mereka udah kayak ngebuka gini loh teman-teman, kayak ngebuka gini. Kayak apa sih, kayak kita sering main sama teman kita kayak waktu kecil tuh, nah kayak mata kita tuh dibalikin gitu loh. Kelopaknya maksudku, bukan matanya, kelopaknya. Jadi sempat tuh aku bilang gini sama dokternya, dok ini kok mataku ini sebenarnya timbilannya ini udah 1 tahun. Aku bilang masa itu udah 1 tahun, tapi kayaknya enggak deh kata dokternya gitu. Iya dok, aku bilang gitu, aku ingatnya gitu bilang. Jadi ya udah katanya. Jadi setelah, tapi dia bilang emang harus dibedah gitu, ini udah parah lah gitu, nggak bakalan sembuh dengan obat aja, jadi harus ini. Aku kira itu batu loh teman-teman yang di mata aku, sekalinya itu bukan batu, emang nanah, cuma nanahnya udah kental banget. Jadi pas dokternya pecahin, terus nanahnya itu kayak keluar gitu, warna hijau katanya teman-teman.
nananya itu saking udah lamanya aku simpan. Dokternya bilang, kenapa sih kamu betah banget simpan yang kayak gini di matamu, katanya gitu. Itu tuh bukan aku simpan, teman-teman. Iya, kalau dia sakit, kalau biasanya bisul tuh sakit kan teman-teman, ini nggak sakit, dia emang udah kayak menyatu aja gitu, kayak ya kayak gitu, nggak sakit sama sekali timbilannya. Makanya aku juga nggak terlalu yang sakit banget nih aku harus ini gitu, nggak. Dia kayak mengganggu aja gitu. Nah terus ya itu tadi, sering kram aja kayak gitu, itu aja. Kalaupun aku pencet-pencet gini, cubit-cubit gini, nggak sakit sebenarnya timbilannya itu. Jadi gitu ceritanya kemarin yang mata ini. Kemarin aku itu pulang dari rumah sakit itu sekitar jam berapa ya, agak jam 12 kayaknya itu. Jadi aku pulang dari situ, ternyata aku udah capek banget karena aku dari pagi kan. Aku udah capek banget. Sekalinya aku pulang dari rumah sakit itu minum obat langsung tidur. Jadi bangun sorenya baru bisa kayak yang ya, kan mata aku kunang-kunang tuh. Dari rumah sakit sampai pulang itu kayak kunang-kunang, kayak gelap. Bisa lihat cuman kayak kebanyakan kayak bintang-bintang gitu. Jadi tadi malam itu aku belum berani buka kapasnya karena aku juga ada nangis pas keluar dari ruangan bedah itu. Ya itulah kenapa aku nangis, karena ya kalau menurut aku kalau kita lagi kayak susah atau kayak apa ya, menderita seperti itulah, kalau misalnya ada saudara kita dekat kita itu kayak itu menjadi kayak satu, kayak apa ya, dia yang bakalan ngasih motivasi, terus yang kayak ngeliat terus ngebantu kita kalau nanti kita kayak apa-apa atau terjadi gimana-gimana sama kita setelah itu gitu. Jadi aku bersyukur sih. Jadi pas aku keluar dari ruangan, aku kan gini nih, baru bilang kan, baru dia juga pas lihat dari ruangan itu yang kayak kenapa sini katanya gitu kan, panggilan. Tapi aku tuh udah nangis, dia manggil aku tuh udah nangis. Aku tuh jalan sambil dekat tuh kayak gini ke dia kan, dia juga mungkin kaget lihat mata aku ada perbannya kan. Jadi aku tuh nangis. Jadi aku udah nanya ini sebelumnya, aduh dok, kalau misalnya mata yang dibedah apa nggak pedas, karena apa nggak pedas karena pasti nangis nanti gitu kalau misalnya apa gitu. Sekalinya ya terjadilah, dia nangis. Jadi sebenarnya ini apa, perbannya basah banget kemarin teman-teman, basah karena aku nangis kan. Ada videonya di yang sebelumnya. Jadi aku nangis betul. Jadi kakak aku bilang jangan nangis, perbanmu itu nah basah katanya gitu. Terus masih ada darahnya kemarin di sini, cuman ini kayaknya udah kering deh. Makanya pagi ini aku mau lepas perbannya, terus aku mau cuci bersihin mata aku, terus ganti dengan perban yang baru. I'll never know if you love me or my company, but I don't mind, 'cause I ain't tryna be the one. Been through this 1,000 times. I don't need to take your heart, you keep yours, I'll keep mine. 2, All I really know 3. is when I'm lonely, I hate that I'm lonely, Oh, lebam. and that's why Ih, lebam. you win. And maybe in another life we fight all day, Oh, astaga. kiss all night. Itu pasti darahnya. I don't wanna break your heart, you keep yours, I'll keep mine. Sakit banget, asli kuat banget ini Hansapasnya. We know better, so we both better go. I don't need a reason Masih bengkak to keep teman-teman. Aduh.
who sees right through this. Yeah, all this bullshit. Don't play me for no fool. Yeah, you don't gotta lose your mind every time I don't call. And I should never have to win your love, then hate myself when I don't. Oh, fickle as you are, that's exactly why I keep on running. Ini karena masih hari pertama, makanya masih kayak bengkak banget. Dulu dia benjolannya di sini teman-teman, tapi ini kan masih ini apa ya, masih lebam bekas di kemarin. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu video aku kali ini. Pesan aku di video kali ini buat teman-teman yang sering pakai softline, make up, eyeshadow, makeup yang di sekitar mata terutama, kalian harus jaga kebersihan mata kalian deh teman-teman. Bukannya melarang, boleh pakai, cuman kita ternyata harus lebih bersih lagi, harus lebih steril lagi kalau di bagian mata seperti itu. Jadi softline-nya mungkin jangan pakai sampai 24 jam gitu. Boleh pakai saat beraktivitas, bentar kalau udah di rumah dilepas, dicuci dulu, baru disimpan kembali gitu. Ya mungkin itu aja informasi atau sedikit pengalaman yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih kalian tetap masih nonton vlog ini, dan ya semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman.